Pada tanggal 1 Maret 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang di bawah komando Kolonel Hanshichi berlabuh di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang sebelumnya menjadi kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Jepang. Dalam waktu singkat, setelah menguasai Batavia, bala tentara Dai Nippon juga berhasil menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa. Bahkan, tentara Jepang mengancam untuk memusnahkan seluruh tentara Belanda apabila Belanda tidak mau menyerah. Hingga pada akhirnya Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang yang waktu itu dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Ada tiga pembagian zone yang sebelah barat itu termasuk Sumatera ya, itu dikuasai oleh tentara ke-25 Angkatan Darat. Di Jawa dan Bali itu tentara ke-16, sisanya Angkatan Laut. Dari mulai Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, tidak semua Papua, tapi sebelah utara Papua, Halmahera sampai dengan Ambon, Maluku dan sebagai Timor juga dikuasai juga semua mereka. Selain berhasil mengalahkan pasukan Belanda di Pulau Jawa, tentara Jepang juga menguasai hampir seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Bayangkan, mereka akan fokus kepada peperangan. Ada kekurangan dalam persoalan ini. Mereka tidak membawa para petani dan buruh dari Jepang. Itu akan mereka pergunakan sendiri untuk pembangunan wilayahnya. Jadi inilah salah satu strategi dengan janji-janji persemakmuran bersama itu. Semogalah bangsa-bangsa Asia lainnya yang membantu Jepang, tanda kutip, untuk perang Asia Timur Rayanya bisa menerima pendapat paham ini. Organisasinya apa? Salah satu yang dipikirkan adalah pasukan pekerja. Masa pendudukan Jepang di Indonesia sangatlah singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun efek psikologis yang diakibatkan lebih besar. Walaupun datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan menolong, Jepang banyak melakukan kekejaman dalam masa pendudukannya. Salah satunya adalah romusa atau kerja paksa. Kebanyakan romusa direkrut dari pemuda-pemuda desa atau petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain bekerja untuk mengeksploitasi hasil bumi Indonesia, romusa juga dipaksa bekerja membangun fasilitas dan kepentingan bala tentara Dai Nippon. Selain itu, romusa juga dikirim untuk membangun keperluan militer Jepang di negara lain seperti Burma dan Thailand. Romusa itu adalah sebetulnya dalam istilah Jepang sendiri itu berarti pekerja. Jadi pekerja apapun sebetulnya bisa disebut sebagai romusa. Nah, ketika Jepang menduduki Indonesia, istilah romusa itu mendapat istilah lain dalam konteks politik itu menjadi pekerja yang dipekerjakan secara paksa, berada langsung di bawah pemerintahan militer Jepang. Biasanya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk membangun sarana-sarana pertahanan, misalnya lapangan terbang, membabat hutan, mengambil kayu-kayunya untuk bahan bakar kereta, seperti itu, dan sebagainya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat berat dan dilakukan tidak hanya di Indonesia, tapi juga menyebar di beberapa wilayah yang diduduki oleh Jepang, mencapai Asia Tenggara, bahkan Pasifik Selatan. Dalam masa pendudukannya yang singkat, ada bentuk kekejaman lain yang dilakukan tentara Jepang selain romusa. Untuk memenuhi kebutuhan seksual para prajuritnya, militer Jepang banyak menangkap gadis-gadis untuk dipaksa menjadi budak pemuas hawa nafsu.
Gadis-gadis tersebut dinamakan Yugun Yanfu atau wanita penghibur. Jadi untuk kekerasan pada masa pendudukan Jepang itu tidak hanya dari, memang kalau kita lihat ada 2 korban lah ya, yang cukup besar di kalangan penduduk itu adalah dari Romusa itu sendiri yang mayoritas laki-laki, tapi bukan berarti Romusa nggak ada perempuan ya, Romusa juga ada perempuan gitu, tapi mungkin secara persentase laki-laki itu 75% dari jumlah yang direkrut, perempuan 25%. Ya pekerjaannya variatif, juga ada yang dipekerjakan sebagai Yugun Yanfu atau pekerjaan-pekerjaan pabrik seperti di persenjataan, pabrik-pabrik senjata seperti itu. Lalu kalau untuk Yugun Yanfu sendiri memang itu perekrutannya berbeda. Biasanya mereka itu diiming-imingi dengan janji-janji yang bagus-bagus. Misalnya perempuan-perempuan yang ingin bersekolah lebih tinggi itu ditawari beasiswa bersekolah di Jepang misalnya, atau yang ingin mencari pekerjaan ditawari pekerjaan di restoran, atau yang berkegiatan seni misalnya ditawari untuk mengisi acara kebudayaan di tempat lain. Nah, mereka biasanya tertarik tuh ikut. Kemudian setelah dikumpulkan di kota besar biasanya kemudian didistribusikan juga dengan kapal-kapal laut begitu ya. Tapi begitu sampai di tempat tujuan mereka bukan melakukan apa yang dijanjikan, tapi ditempatkan di rumah-rumah yang kita sebut yanjo. Yanjo itu seperti rumah-rumah bordil ya dalam tanda kutip yang kita kenal sekarang, tapi dulu istilahnya bukan itu. Jadi tempat-tempat di mana perempuan-perempuan ini dipaksa untuk melayani kebutuhan biologis dari tentara-tentara Jepang. Selama masa pendudukannya, Jepang melakukan berbagai macam propaganda untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia agar mau secara sukarela bekerja kepada Jepang dengan hasil yang menguntungkan. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia yang disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Jajah 350 tahun, kok baru sekarang sadarnya? Lagi Belanda tuh ngipasin kita, tidur aja dah, gitu. Tidur aja gitu. Karena zaman Jepang itu dibangunin, pukulin suruh bangun, ayo kerja. Nah itu ada di dalam film yang saya berikan itu, namanya lagunya Bekerja. Itu semua para pemuda, wanita bekerja. Itu menjadi romantika daripada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kala itu, Jepang gencar melakukan pendekatan kepada para tokoh terkemuka tanah air. Soekarno sebagai tokoh utama wakil bangsa Indonesia yang disegani, bahkan sempat terpengaruh propaganda yang dilakukan Jepang ini. Sehingga ia menganggap bahwa rumusan menjadi bentuk pengorbanan tenaga dari rakyat untuk membangun negeri. Soekarno pun menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai Romusa. Ya pantas lah karena dia pemimpin bangsa tertinggi ya. Tapi kan bukan hanya Soekarno yang menyuarakan agar pasukan pekerja itu segera terrealisir, ya kan? Dia mengakui, beliau dengan terbuka mengakui ya memang betul Soekarno yang mengirim mereka, tapi tidak ada revolusi tanpa pengorbanan seperti begitu dia menyatakan. Ini yang saya ketahui itu memang pada sekitar bulan September 1944 Fatmawati yang bercerita gitu dari salah satu buku yang saya baca bahwa Soekarno pergi kurang lebih 1 minggu ke daerah sekitar Bogor untuk melakukan pekerjaan kinrohoshi. Istilah kinrohoshi itu kayak kerja bakti, ya kerja bakti. Nah, jadi Soekarno pergi ke sana kurang lebih 1 minggu untuk memimpin kinrohoshi. Nah, di sana juga ada romusa-romusa yang sudah dikumpulkan kan. Nah,
foto itu rupanya dijadikan film propaganda oleh Jepang. Dan kalau dikatakan Soekarno terlibat atau tidak, ada beberapa kesaksian ya, hasil penelitian. Kalau menurut Aiko Kurosawa, sepertinya Soekarno itu terbius atau percaya terhadap janji-janji Jepang, sehingga sempat keluar dalam pidato Bung Karno mengatakan bahwa rakyat Jawa dan Jepang bekerja sama siap untuk membantu Jepang menuju kemerdekaan dan memenangkan perang dan sebagainya. Itu menurut Aiko kelihatannya Soekarno cukup terbuai oleh rayuan propaganda Jepang. Nah, tapi di sisi lain juga akhirnya Soekarno mengakui kesalahannya itu di buku Cindy Adams. Ya, dia mengatakan bahwa dia menyesal dengan upaya dia mengerahkan Romusa untuk bekerja sama dengan Jepang, karena waktu itu kan konotasinya sebagai prajurit pekerja. Prajurit pekerja itu kurang lebih hampir disamakan dengan tentara peta, heiho, walaupun dia dari bagian buruh kasarnya gitu ya. Sehingga di buku Cindy Adams kemudian itu Soekarno menyesali apa yang sudah dia lakukan. Bahkan di buku lain seperti istilahnya di Tan Malaka dan Tahrir itu mengkritik keras itu keterlibatan Soekarno dalam perekrutan Romusa itu. Tapi kalau melihat konteks zamannya pada waktu itu, hampir semua pemimpin baik itu di tingkat nasional maupun lokal, seperti saya katakan tadi Tonari Gumicho, misalnya ketua RT atau lurah atau karesidenan, itu semua juga dikerahkan oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk merekrut massa sebanyak-banyaknya sebagai tenaga. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, nasib dari para Romusa justru memprihatinkan. Hal ini membuat Soekarno mendapat kecaman dari tokoh-tokoh bangsa lainnya. Dalam propagandanya, Jepang berjanji kepada para Romusa untuk menjamin kemudahan bagi mereka mendapatkan kebutuhan pokok. Selain itu, Jepang juga menjanjikan kedudukan sosial yang tinggi. Tentu saja dengan janji penghargaan dan imbalan seperti ini, Jepang berharap dapat membuat para Romusa lebih semangat dalam bekerja untuk mencapai kemenangan akhir. Namun sayangnya, semua janji tersebut hanyalah tipu daya dan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Jepang kala itu. Para Romusa justru hidup dalam penderitaan dan penuh dengan siksaan. "73 tahun sudah Indonesia merdeka, tapi masa penjajahan yang kelam sebelumnya masih saja menyisakan duka mendalam bagi pelaku sejarah di masa itu." Adalah Abah Landung, kakek kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 11 Juli 1926, merupakan salah satu pelaku sejarah di masa penjajahan Jepang. Pada saat remaja, kakek yang pernah menunaikan ibadah haji dengan hanya mengendarai sepeda ontelnya ini sempat mengalami nasib yang memprihatinkan pada masa penjajahan Jepang. Beliau adalah salah satu korban Romusa. Kalau perasaan saya, karena pada waktu itu juga dikatakan anak-anak sudah besar, sudah 12 tahun umurnya, dari kelahiran yang sebenarnya malah sudah lebih 16 tahun, tapi karena pada waktu itu fisik saya itu kecil, kurus, maka seperti anak kecil dan dipaksa diminta untuk ikut kerja paksa Romusa. Nah, ayah nggak boleh karena saudara-saudara udah banyak yang diberangkatkan. Pada waktu itu ada nama keponakan atau paman gitu, namanya Mas Bejo, Kak Bejo. Itu sampai sekarang tidak pulang. Kemudian ada lagi yang namanya Mas Darsono, juga teman yang di situ. Ada lagi yang namanya Pak Mispar, dan pada waktu kena tidak mau udah besar dibuang ke Digul. Jadi pada waktu zaman Jepang mereka tuh nggak ada di Jalan Citarum, di Digul semua. Ada yang
dipergikan kawan-kawan tuh ke Suriname, ya ke luar negeri gitulah ya. Nah itu ada banyak, oleh karena itu saya dipertahankan. Nah, akibat mempertahankan itulah bapak saya disiksa, ditempelengi, diikat di Jalan Citarum itu di tiang listrik. Dan saya dan mak itu suruh melihatnya dan tidak bisa apa-apa. Entah kena mereka pakai senjata, dikawal dari Kempetai dan prajurit-prajurit Jepang begitu. Kisahnya dari situ. Dan kemudian sudah itu dilepas, seminggu kemudian didatangi lagi untuk ikut Rumusa tanam pohon. Iya ikut tanam pohon dari mulai Jalan Citarum, pergi ke Dago terus Dago Pakar, terus sampai ke gua Jepang itu. Tanam pohon kaliki itu untuk bahan minyak kan, untuk minyak alam, untuk kapal gitu. Nah itu. Jadi kalau waktu itu memang Jepang betul-betul saya anggap ya jahat, karena setiap kesalahan itu main tempeleng aja. Di Bagero kita tuh, salah sedikit Bagero, telat menanam jarak juga di Bagero. Di Bagero tuh apa ya, kurang ajar, pukul, tidak disiplin begitu. Nah, iya, jadi kalau salah harus hormat. Kalau ada kesempatan siang matahari harus melihat matahari selama 3-5 menit itu harus dipandang. Kondisi kerja yang tidak manusiawi, serta siksaan yang kerap diterima para Romusa dalam menjalankan pekerjaannya, membuat kondisi mereka makin memprihatinkan. Terlebih lagi pihak Jepang juga tidak memperhatikan asupan makanan para Romusa, sehingga kesehatan mereka makin lama makin menurun. Ya, seperti kita tahu memang Jepang sangat sadis ya, sangat sadis. Ya, karena Jepang kalau ada orang yang ini di pengakuannya seorang, ada yang membangkang, itu kalau disiksa dipangkangkan kepada yang lain, dilihatkan, ya, dicambuk kadang-kadang kerat gitu ya, ininya apa, nadinya kelihatan muncul dihukum, orang lain harus lewat tuh, harus lihat, kalau enggak dia disiksa juga. Itu pengakuan dari Bapak Romusa kita sadisnya. Tahun 1944 merupakan tahun yang sulit bagi Jepang. Sebab wilayah-wilayah kekuasaan Jepang telah kembali direbut oleh pihak sekutu. Jepang telah kehabisan amunisi dan logistik perang. Dan ketika menyerah itu, nasib-nasib Romusa itu kemudian berada di tangan tentara-tentara sekutu yang ditugaskan untuk macam-macam. Ada mengembalikan tentara Jepang, memulangkan, mengadilinya, dan untuk Romusa-Romusa itu kemudian dikumpulkan, dikirim kembali ke daerahnya masing-masing gitu dengan kapal-kapal sekutu. Dari jumlah yang direkrut dengan mereka yang pulang kembali, walaupun dalam kondisi mungkin tidak sehat sepenuhnya, itu jauh sekali berbeda. Diperkirakan itu jumlah rekrutan menurut sumber Jepang itu ada sekitar 2,5 juta Romusa Indonesia Jawa yang dikirim untuk tenaga Romusa, tapi kalau perspektif sejarah Indonesia dari peneliti kita itu kurang lebih ada 4 juta jumlah Romusa yang direkrut, dan yang kembali itu kalau di total mungkin hanya ratusan ribu. Pada 11 Agustus 1945, Marsekal Terauchi menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan wilayah kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito mengeluarkan perintah secara sepihak agar tentara Jepang segera menghentikan pertempuran. Lalu Jepang pun menyerah tanpa syarat. Itu kemerdekaan Indonesia itu memang direbut sendiri oleh Indonesia, karena begini, pada waktu Jepang menyulah, Jepang disuruh berhenti rencana memerdekakan Indonesia secara total oleh sekutu. Ini salah satu syaratnya. Jadi Jepang tidak boleh meneruskan rencana memerdekakan Indonesia. Jadi sebelum itu memang sudah ada rencana tuh di sini diadakan persiapan untuk kemerdekaan dan naskah-naskah untuk Undang-Undang Dasar, Pancasila,
dan sebagainya itu sudah disediakan. Tetapi pada waktu Jepang menyulah pada tanggal 15 Agustus, Jepang harus stop semua proses itu. Memang itu syaratnya dari Sekutu. Jadi Jepang berhenti membantu Indonesia pada saat itu. Ya, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus itu dengan inisiatif orang Indonesia sendiri yang menentang keinginan Jepang.